pertanyaan berikut adalah bagaimana guru-guru atau dosen-dosen ini yang bukan entrepreneur melatih siswa-siswa untuk bisa jadi entrepreneur. Oke, terima kasih Pak. Good question. Jadi pertanyaannya menyambung diskusi kita tadi Pak. Kalau kita samakan itu dengan sekolah kedokteran, yang ngajar dokter-dokter muda itu dokter-dokter yang sudah praktek. Nah kalau sekarang nanti yang entrepreneur yang ngajar itu guru-guru yang bukan entrepreneur, bagaimana itu ceritanya Pak? Tugas guru di dalam konteks entrepreneurship paling tidak ada 3. Yang pertama inspirator, menceritakan kepada murid-murid bahwa itu loh ada kerjaan entrepreneur yang sangat mulia. Paling tidak inspirasi itu penting. Jangan sampai entrepreneur jangan jadi. Nanti kalau muridnya tanya kok you sendiri nggak jadi entrepreneur? Baik, nanti saya akan jawab. Baik. Tugas yang kedua adalah motivator. Entrepreneur belajar dari kegagalan. Nah, kalau gurunya sudah belajar dilatih tentang entrepreneurship, melihat muridnya gagal, mengatakan jangan takut, ya, mulai lagi. Pak Ciputra dalam buku ini mengatakan entrepreneur gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Oh iya, motivator. Yang kedua trainer. Nah, saya masuk dalam konsep trainer ini. Sosok entrepreneur adalah sosok yang holistik. Dia ada mindset, dia ada karakter, dia ada skill, dia ada knowledge. Contoh, skill. Entrepreneur harus pandai berkomunikasi seperti Bapak. Untuk udah cocok ya, udah cocok. Namun, untuk mengajarkan sang calon entrepreneur untuk mampu berkomunikasi dengan baik, apakah harus sang entrepreneur yang lain atau boleh gurunya? Boleh. Boleh. Ingat, sosoknya itu ada lihat seperti sebuah bulatan di mana ada pai-painya. Kalau kita potong-potong, itulah edukator, bisa memotong itu sehingga banyak pihak bisa terlibat. Entrepreneur harus bisa berinisiatif. Itu part daripada character building. Apakah harus selalu entrepreneur? Tidak selalu, guru bisa. Namun, saya tidak meniadakan kehadiran sang entrepreneur sejati berada di dalam lapangan. Kalau dia bisa dan bisa mengajar, itu ideal. Namun, para entrepreneur yang sukses biasanya tidak ada waktu dan kadang-kadang tidak bisa mengajar. Ya, basic knowledge yang kebanyakan dalam dirinya. Lalu kehadirannya dibawa di mana? Itu pada saat reflection. Nah, pada saat pembelajaran entrepreneurship, biasanya diberikan project ekspedensial, lalu selalu harus ada refleksi. Pada saat refleksi itu, sang mentor supaya hadir. Kalau kita mengharapkan semua yang melatihnya hanya para entrepreneur, cita-cita 25 tahun 4 juta entrepreneur sangat cukup. Tetapi edukator bisa membuat itu seperti bulatan, seperti kilat-kilat. Oh, yang ini oleh siapa? Oh, ini siapa? Oleh siapa? Nah, inilah yang kami latih. Kami membuat program namanya Training of Trainer untuk para dosen. Dosen kira-kira sudah 1.800 yang kami latih dari seluruh Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir. Guru mungkin kira-kira 2-an gitu. Adalah untuk guru bisa melihat saya bisa masuk di mana. Ya, barangkali saya tidak bisa mengajar secara keseluruhan, tapi ada satu bagian daripada itu yang bisa diajarkan dan dia terlibat. Jadi kebetulan perlu kombinasi. Iya. Dosen yang belum pernah jadi entrepreneur, tapi dilatih tentang entrepreneur. Iya. Dan satu pihak entrepreneur dan kemudian dilatih tentang bagaimana melatih entrepreneur. Betul. Jadi kombinasi itulah yang harus dilakukan. Memang diharapkan lebih banyak tentu dosen yang memang background entrepreneur. Betul. Tapi untuk kita menunggu sampai situ kapan? Betul. Sebenarnya kita mulai. Misalnya pada Ciputra itu akan tamat bulan September ini 166 orang. 500 orang sudah punya usaha sendiri. Dia sudah dari tahun pertama, dia sekarang sudah punya usaha sendiri. 66 orang diharapkan sebagian mau jadi dosen entrepreneur di sekolah kita, maupun di tempat lain. Dan mengharapkan 66 orang ini masuk di universitas lain untuk mengajar sana. So dia sudah latih 4 tahun. Ya. Tentu kombinasi juga orang yang sudah pernah seperti saudara daripada NG Pasta tadi. Nah itu. Ya. Sudah menjadi. Setuju Pak. Jadi memang kalau kita lihat di sekolah kedokteran pun ada juga bukan dokter yang ngajar, tapi di preklinik ya, Mas. Jadi yang teorinya fisika kedokteran, yang biokimia itu bukan dokter yang ngajar, nggak apa-apa artinya. Tapi begitu sampai praktek klinik, yang membimbing ada dokter itu mungkin metodologi mirip seperti itu ya. Ya oke. Tapi itu menurut tentang kedokteran itu, kalau dia belajar entrepreneur, dokter itu bukan belajar mengawasi orang.
supaya kemudian mempunyai opsi memiliki hospital, Ya. mempunyai opsi memiliki atau membangun poliklinik, Ya. mempunyai opsi membangun pabrik obat Betul, betul. dan sebagainya. Ya, Nah, betul. sekarang kami inginkan mereka diberikan ilmu untuk memulai usaha dalam bidang yang mereka pelajari terus. Ya. Sekarang yang memiliki pabrik obat bukan dokter, bukankah dokter lebih pintar tentang obat, bukankah dokter lebih pintar tentang hospital, tapi pemilikinya apa? Bukan dari dokter. Nah, diharapkan ditambah saja tidak selama 3 bulan saja mereka. Bagaimana mereka punya opsi? So kita perlu klinik hospital sampai ke gunung-gunung. Jadi kalau seorang dokter yang praktek di gunung, nah kalau dia punya entrepreneurship, dia akan mengembangkan lebih daripada itu. Dan juga mental entrepreneur. Mental entrepreneur, saya pernah ketemu dokter, tujuannya bagaimana orang itu sembuh. Tapi dokter hanya rutin saja mengerjakannya. Tapi kalau dia sudah mempunyai mindset entrepreneur, dia ingin orang sembuh baru dia puas. Ya. Jadi all professions perlu Betul. spirit Pak ya. Nah, memang entrepreneur itu juga untuk government entrepreneur, academic entrepreneur, business entrepreneur, dan social entrepreneur yang kami sebut GAPS. Jadi semua perlu diajarkan entrepreneur. Kalau pemerintah kita entrepreneur, pejabat kita entrepreneur, pasti negara itu maju. Umpama kata Lee Kuan Yew, walaupun dia seorang lawyer, tapi bagaimana negaranya dia olah supaya sejahtera dan makmur. Jadi perlu diajarkan semua jurusan. Oke, ada partisipasi dari audiens. Mariko, silakan. Bu Mariko. Pak Ci, saya sangat bahagia